isolasinya bukan dari penelitian kalian. Ini penelitian kakak tingkat kalian. It's okay, nggak masalah. Tapi prosesnya sama, bagaimana cara membacanya sama setelah nanti kalian mendapatkan spektroskopi. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sebentar. Allah. Selesai? Eh, kita lanjutkan sebentar ya. Tadi mana share saya? Oh, ya. Kelihatankah? Atau Terlihat, Pak. Terlihat, Bapak. tapi terhalang ya. Ini apa sih ini? Recordnya ya. Oke, analisis spektroskopi. Nah, untuk pendahuluan ya, spektroskopi ini kita akan bagi menjadi 4 spektroskopi. Ada UV, IR, MS, dan juga NMR. Di mana dari spektroskopi ini per masing-masingnya seperti yang sudah kita diskusikan pada saat di perkuliahan materi ya. UV itu untuk mengetahui gugus kromofor, kemudian dari gugus kromofor itu yang dilihat adalah eksistensi tingkat energinya ya. Jadi eksistensi energi ini terjadi karena adanya perpindahan elektron dari ikatan yang lebih rendah ke ikatan yang lebih tinggi. Nah, ikatan-ikatan ini memang tentunya dia melibatkan ikatan pi sehingga disebut dengan pi elektron. Melibatkan ikatan pi yang dimaksud adalah entah itu dari dan akhirnya itu di ikatan pi. Sehingga seperti itu. Kemudian IR itu untuk mengetahui gugus fungsi di mana dari perubahan-perubahan ini kita akan lihat dengan adanya resonansi ya, getaran. Dengan adanya getaran nanti akan timbul eh, panjang gelombang yang kemudian dideteksi menjadi gugus masing-masing, entah itu hidroksil, kemudian karbonil dan lain sebagainya. Kemudian juga ada NMR. NMR ini untuk mengetahui substruktur, bukan hanya subnya lagi ya, bukan hanya substrukturnya saja, tapi memang senyawa-senyawa yang ada terkandung di dalamnya juga kita bisa ketahui. Bahkan sampai konformasinya ya, entah itu dia bentuknya apa planar ya, maupun konformasi ruangnya. Entah itu konformasi ruangnya alfa, beta, kemudian cis, trans, atau apapun itu bisa kita deteksi. Yang terakhir adalah massa spektroskopi. Nah, di mana massa spektroskopi ini bukan hanya untuk mengetahui berat molekulnya saja ataupun rumus molekulnya, tetapi juga bisa untuk mendeteksi adanya fragmentasi. Ya, di mana nanti fragmentasi ini juga untuk kita mengetahui jalur retrosintesis ya untuk pembentukan senyawa yang kita inginkan. Nah, dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya ya yang telah dilakukan oleh kakak tingkat kalian hasil isolasinya didapatkan 3 isolat ya atau 3 senyawa yang telah diperoleh 3 isolat murni. Ini bukan hanya dari satu kelompok, jadi dari semuanya ada yang dapat hanya isolat satu, ada yang dapat isolat dua, ada yang dapat isolat tiga ya. Kemudian juga ada yang tapi tapi tidak ada kelompok yang mendapatkan 2 isolat atau salah satu dua-dua di antara ketiganya gitu. Jadi ada yang dapat 3 tapi nggak dapat satu dan dua. Kemudian ada yang dapat 2 tapi nggak dapat satu dan dua.
Tapi kalau dilanjutkan, kemungkinan bisa dapat. Cuman eh, yang satunya masih belum begitu murni. Sehingga dari masing-masing kelompok ada yang dapat satu ya. Ada juga yang dapat satu tapi belum bersih gitu. Oke, ini dari ketiga senyawa tersebut, di mana senyawa pertama itu memiliki karakter fisik. Jadi eh, adik-adik sekalian yang perlu dipahami adalah spektroskopi ini juga memang kita harus mengkaji terkait dengan sifat fisik dan sifat kimianya, ya. Seperti yang telah kita diskusikan bersama di materi. Jadi selain sifat fisikokimia, spektroskopi itu kan sifatnya fisikokimia, kita juga harus menganalisis terkait sifat fisik dan sifat kimianya. Contohnya, seperti sifat fisiknya nih, bentuk karakternya apa? Oh, ternyata senyawa ini merupakan kristal. Ciri-ciri fisiknya seperti apa? Oh, ternyata titik lelehnya 121,5 derajat Celcius. Kelarutannya larut dalam kloroform dan metanol. Nah, untuk sifat kimianya, sifat fisiknya, ternyata dia berpendar di lampu UV 254 dan juga panjang gelombang 365. Kemudian, setelah kita lakukan sifat fisikanya, rotasinya, ternyata mereka memiliki maksudnya senyawa pertama ini memiliki perputaran, ya, yaitu minus 22. Artinya memang dia berputar ke arah kiri, ya, dengan konsentrasi 0,11 dilarutkan dalam pelarut metanol. Kemudian kita lanjutkan senyawa kedua. Senyawa kedua ini memiliki minyak, ya, berupa minyak tak berwarna larut dalam kloroform berpendar di bawah lampu UV. Ini tidak diukur untuk sifat rotasi optiknya karena kemarin sampelnya agak sedikit sehingga saya nggak bisa mengukur rotasi optiknya. Saya sudah coba konsentrasikan tetapi nggak terukur juga gitu. Jadi nggak dapat. Sama, senyawa ketiga juga sama. Ya, ini kemarin saya ukur rotasi optiknya juga karena terlalu sedikit senyawanya. Kemarin itu yang dihasilkan hanya 1,2 kalau nggak salah miligram. Sehingga nggak dapat eh, lengkap sifat fisiknya. Oke, kemudian ini kita berbicara terkait dengan elusidasi struktur senyawa satu. Ini hasil pengukuran massa spektroskopinya. Walaupun memang dalam pembahasan massa spektroskopi itu ditempatkan di paling terakhir, ya, massa spektroskopi. Tapi dalam real pembacaannya, massa spektroskopi ini juga dibaca paling pertama untuk mengetahui apa? Pertama untuk mengetahui tingkat kemurnian, kemudian untuk mengetahui masanya, rumus molekulnya, gitu. Sehingga itu bisa kita jadikan patokan nanti pada saat kita membaca NMR. Oke, dari hasil pengukuran massa spektroskopi di sini menggunakan alat Higgs Reforman eh, Top MS massa spektroskopi, ya, dengan TMS ES plus, ya. Ini perbesaran, ya. Kemudian ini merupakan berat molekul yang paling besarnya, berat molekulnya, ya. Ini dua kalinya. Jadi ada senyawa memang yang dia terdeteksi dua kali. Contoh seperti ini nih, ya. Sorry. Nah ini, nih. Nah, kok sensitif sekali. Nah, ini yang keduanya. Ini kedua kalinya. Kok berat sekali sih? Ada apa ya ini berat sekali? Oke, kemudian ini calculate mass-nya, kemudian didapatkan keseluruhan berat molekul yang eh, terjadi. Ini berat molekulnya, ya, masanya, calculate mass-nya. Nah, apa ini? Kok begini? Oke, ini untuk UV-nya. Dari UV ini kita ketahui bahwa memiliki dua panjang gelombang, artinya memiliki dua rangkaian gugus kromofor, ya. Seperti yang kita diskusikan bersama bahwa ada dua rangkaian gugus kromofor. Sekarang pertanyaannya, ketika kita memiliki dua gugus kromofor, tapi dalam satu nilai, dia akan muncul dua gelombang apa satu gelombang? Siapa yang bisa menjawab? Contoh, ada dua ikatan rangkap.
Ayo, contoh. Ada 4 ikatan rangkap. Tapi dua-duanya ini terpisah dan dua-duanya ini terkonjugasi. Dua ini terkonjugasi menjadi satu, dua ini terkonjugasi menjadi satu. Sehingga nilainya sama antara keduanya ini. Karena dia nilainya sama, sehingga dia munculnya cuma satu peak, satu panjang gelombang. Kenapa? Karena dia overlap ada di situ. Artinya apa? Artinya ketika dia muncul satu, belum tentu itu hanya satu gugus kromofor. Tapi kalau ada dua seperti ini, bisa jadi dua atau lebih gugus kromofor. Gugus kromofor yang paling rendah yaitu ada di 222 nanometer. Sehingga ketika kita konsentrasikan, kita hitung nilai konsentrasinya, dia mem- dia merupakan eh, log epsilon 5,03 atau sama dengan ikatan pi ke pi bintang, ya, pi ke pi bintang. Kemudian ada juga 276 nanometer, 4,89. Nah, ini dilihat dari mana? Kita lihat dari tabel. Kalau log 4,89 dengan panjang gelombang 276, itu berarti dia benzen, ya. Ringnya merupakan benzen yang apa terkonjugasi. Tiga ikatan pi yang terkonjugasi dan dia membentuk siklik. Sehingga nilai panjang gelombangnya akan lebih tinggi. Ya. Ini nilai epsilonnya, ya. Sama transisi elektronnya yaitu pi ke pi bintang. Hanya pi ke pi bintangnya ini terjadi 3 kali pi ke pi bintang, ya. 3 kali perpindahan. 3 kali transisi. Sehingga jaraknya memang dia lebih jauh. Ya. Nanti kita akan lihat di senyawanya. Nah, ini untuk IR, ya, spektroskopi IR. Di mana dari spektroskopi IR didapatkan beberapa panjang gelombang yang berbeda. Seperti yang kita lihat, coba kita lihat. Eh, Pertama yang kita lihat sini. Kita lihat ciri-cirinya, ya, seperti yang sudah kita diskusikan. Ciri-cirinya lihat. Ciri-cirinya itu broad dia, melebar broad. Cuman dia nggak dalam. Dia merupakan hidroksil. Nah, hidroksil kalau nggak dalam seperti ini berarti dia hidroksil yang terbentuk di ikatan pi, ya, atau di benzen, ya. Hidroksil yang berada di pergeseran lebih tinggi dari 500. Kemudian ada juga CHSP3, ya. Ini ada dua CHSP3. CHSP3 ini menandakan apa? Menandakan adanya, sebentar, sebentar. Kalian masih ingat CHSP2 dengan CHSP3? Apa yang dimaksud dengan CHSP3? Siapa yang tahu? Ayo. Loh, gimana ini kimia dasarnya? Izin menjawab, Pak. Oke, oke, silakan. Mohon maaf tidak bisa on cam, Pak ya. It's oke. Seingat saya, Pak, CSP3 itu ikatan antara atom karbon yang sudah terhibridasi, Pak. Ya, betul ya, semuanya juga terhibridasi. Cuman apa bedanya CH3 dengan CH2? Kan ada CH3, ada CHSP3, terus ada juga CHSP2. Apa bedanya? Jumlah ikatannya, Pak. Jumlah ikatannya. Kalau CHSP3 ikatan berapa? Double bond, ya. Kalau CHSP3 itu ikatan double bond. Dia mengikat karbon yang memiliki ikatan double bond atau memiliki ikatan pi. Eh, Wardatul, Sofi, oke. Iya, Pak. Oke, kemudian ada juga di sini CHSP3, ada juga CO, ya. CO yang dimaksud di sini adalah CO apa? Siapa yang tahu?
CO yang di sini tuh di gugusnya apa? Ether, ester, ether, ether siklik, asam karboksilat, atau apa? Siapa yang tahu? CO ya. Kalau C double bond O itu kan kemungkinan ada 4. Ada asam karboksilat, aldehid, ada keton, kemudian ester, ya. Kalau CO ini gugusnya merupakan gugus ether, ya. Nah, di sini bisa dilihat. Ini hasil dari tabulasinya. Lihat, ada 3, ada yang hidroksil tadi ini, kemudian bentuknya lebar, intensitasnya lemah, kemudian regangnya atau gugus fungsi yang diprediksi yaitu hidroksil. Ya, nanti kalian buat laporannya juga seperti ini. Nanti akan saya berikan contohnya kepada kalian. Nanti kalian buat laporannya dalam bentuk tulis tangan. Di sini ada asisten yang ikut hadir nggak? Nggak ada ya. Izin ada Bapak. Siapa Rahmawati? Iya Bapak. Oke, nanti Rahmawati nanti tolong didiskusikan dengan adik-adik terkait dengan bagaimana proses pembuatan laporannya. Jadi sama seperti laporan-laporan yang lain, cuman kalau untuk anas spektroskopi ini saya sudah memberikan gambaran besarnya. Silahkan bisa menulis seperti itu dengan berbagai tambahan-tambahan elaborasi, silahkan dielaborasi nanti saya akan sampaikan. Tapi jangan sama persis ya, jangan sama persis. Pak. Hmm? Gimana? Baik Pak. Ya, oke. Ya, kemudian kita bahas terkait dengan NMR. Ya. Nah, dari NMR ini kita bisa mengetahui ada apa saja di dalamnya. Ya, ada sinyal metilnya di pergeseran 1,37, kemudian ada sinyal metilnya juga di pergeseran 1,86. Kenapa ada perbedaan antara metil yang satu dengan metil yang lain? Sekarang, kenapa ada metil yang pergeserannya di 1,37 dan ada metil yang di pergeserannya 1,86? Berdasarkan apa tingkat pergeseran ini? Siapa yang bisa menjawab? Berdasarkan apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Pergeseran ini didasarkan dari adanya apa? Ayo, berdasarkan adanya elektronegativitas ya, seperti yang sudah kita diskusikan. Jadi metil CH3 itu normalnya ada di pergeseran antara 0,8 sampai 1,2 ya. Tetapi karena dia memiliki elektronegativitas yang berbeda-beda, contoh nih, ada metil CH3 yang terikat ke benzen. Benzen itu kan ada delokalisasi elektron, ada ikatan pi. Itu kan tingkat elektronegativitasnya lebih tinggi daripada yang normal, yang aril biasa. Sehingga metil yang harusnya tadi di 1,2 maksimal, dia bisa bergeser di 1,8. Begitu juga dengan metil yang teroksigenasi. Jadi metil CH3 yang terikat ke oksigen atau ke nitrogen atau ke klor atau ke apapun itu atom yang memiliki elektronegativitas tinggi. Oh ya, golongan-golongan halida. Sehingga dia memiliki pergeseran yang lebih tinggi. Yang tadinya ada di sekitar 1,2 bisa bergeser hingga 3,4. Bahkan ada senyawa metil nanti ya yang bergeser sampai ke posisi 4 sekian. Ya. Kenapa? Karena tadi dipengaruhi oleh elektronegativitas. Sudah metoksi dan dia juga terikat ke benzen. Nah, itu dia akan lebih tinggi lagi. Kemudian ada juga sinyal metil yang teroksigenasi. Ini ada 2 sinyal metil yang teroksigenasi. Tadi sudah kita diskusikan. Satu metin, ya,
yang di pergeseran 5,09, ada juga metin yang pergeseran 6,10, ada juga metin yang pergeseran 6,33. Dan semuanya memiliki tetapan masing-masing. Oke, sekarang kita bahas terkait dengan metin yang terletak di pergeseran 6,77, 6,88, dan 6,96. Nah, dari mereka berlima ini, metin mereka berlima ini, dia semuanya memiliki pasangan atau memiliki tetapan coupling, ya. Ini pergeserannya 6,78, 6,76, ya. Dia memiliki tetapan coupling, dia memiliki tetapan penjodohan. Contoh ini, memiliki tetapan penjodohan. Di mana dari tetapan penjodohan ini nilainya adalah doublet, ya, nilainya 2. 2 ini menandakan apa? Seperti yang sudah kita diskusikan, ya. Nilainya seperti yang sudah kita diskusikan bahwa untuk benzen dengan pergeseran di atas 6 ini di sini, ya, di atas 6 ini merupakan ciri khas dari ikatan pi yang terdelokalisasi elektronnya dan dia membentuk siklik, ya. Karena delokalisasi elektron makanya dia membentuk siklik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ikatan pi ini ikatan pi yang terletak di benzen, ya, terikat di benzen. Ketika terletak di benzen, kemungkinan kedudukannya itu hanya tiga, ya. Ada orto, meta, dan juga para, ya. Ada orto, meta, dan para. Sorry, salah nih. Ih, oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita identifikasi terkait dengan karbon NMR. Nah, dari karbon NMR, nah ini tadi yang saya sampaikan bahwa ada yang sp2 dan ada yang sp3, ya. Ada yang sp2 dan ada yang sp3. Karbon NMR. Kita lihat. Karbon sp3. Ini juga karbon sp3. Seperti tadi yang didiskusikan oleh teman kalian, bahwa perbedaan antara sp2 dan sp3 selain hibridisasinya juga terletak pada ikatannya, ikatan yang terjadi di dalamnya. Ada ikatan pi dan ikatan sigma di dalamnya. Kalau sp2 itu dia mengandung ikatan pi atau bisa dibilang double bond, ya, ikatan rangkap dua. Makanya dia disebut dengan ikatan pi. Pergeserannya kalau di karbon ada sekitar di atas 100, 99 itu sudah termasuk. 199 sampai ke eh, ada yang sampai 2000, ada yang sampai 2000-an, ya. Dalam kasus ini hanya sampai sekitar 1500-an. Ya, ini sp2. Kemudian di bawahnya itu merupakan CH-sp3. Kalau di atas 55 itu merupakan CH3 yang CH-sp3 yang teroksigenasi atau memiliki elektronegativitas tinggi, ya, terikat ke karbon yang memiliki elektronegativitas tinggi. Seperti yang kita diskusikan dari sebelum-sebelumnya bahwa DEP ini untuk mengetahui perbedaan dari jenis karbonnya. Ada karbon metil, metilen, sama metin. Kalau metil itu dia pergeserannya rendah dan dia di atas sumbu, ini kan sumbunya yang ini. Ini sumbunya yang ini, ya. Dia berdiri di atas sumbu di sini. Artinya dia merupakan metil. Kalau di sebelah sini itu artinya metilen atau metin. Tapi kalau yang ke bawah itu bisa disebut dengan metilen CH2, ya. Kalau dia ke bawah. Tapi dalam kasus ini nggak ada yang ke bawah, berarti nggak ada metilennya. Semua adalah metil dan metin. Jumlah-jumlahnya bisa kalian lihat. Ada dua metil, kemudian ada metin, ada metil teroksigenasi. Ini saya bilang tadi, ada metil teroksigenasi, ada metin teroksigenasi, ada juga metin sp2.
Ini ya, ada 7 metil sp2. Sisanya adalah kuartaner, karbon kuartaner. Nah, ini yang telah tadi kita simpulkan. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, ada 2 metil, 1 metil sp3, kemudian ada metil teroksigenasi, ada metil teroksigenasi, kemudian ada CHsp2 sebanyak 7 ya. Kemudian ada karbon kuartaner. Karbon kuartanernya ada 6 dan karbon kuartaner yang mengikat dengan oksigen ada 1, yaitu ada karbon kuartaner untuk hidroksin. Dari hasil prediksi ini kan hasil prediksi dari 2D NMR. Kemudian ini dari MS, kita didapatkan rumus molekulnya dan juga berat molekulnya, calculate mass-nya. Kemudian kita bisa dapatkan juga derajat tidak jenuhannya, sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan, kita bisa mengambil gagasan awal. Ternyata senyawa ini merupakan senyawa yang terdiri dari eh, 10 derajat ketiadjenuhan. 10 derajat ketiadjenuhan ini artinya apa? Artinya 10 yang terbentuk dari ikatan-ikatan rangkap ataupun ikatan-ikatan cincin gitu ya. Kemudian kita ketahui bersama tadi bahwa sp2-nya itu sebanyak 7 ya, 7 sp2 sehingga sisanya adalah siklik ya. Karena tadi kan kita tahu bersama bahwa derajat tidak jenuhan itu terdiri dari ikatan pi dan siklik. Ketika ikatan pi, sepasang ikatan pi itu membentuk satu derajat tidak jenuhan, sedangkan satu siklik itu membentuk satu derajat tidak jenuhan. Kita tahu bersama bahwa ada 7 pasang, dari 10 berarti sisanya merupakan siklik. Dari sini kita bisa ketahui. Oke, dari pembentukan siklik yang terbentuk, kita bisa prediksi dugaannya. Ya, dugaannya seperti ini. Dari UV tadi kita sudah prediksi nih. Dari UV. Oh, dari UV tadi kita prediksi. Ternyata dari UV itu tadi ada ikatan rangkap di pergeseran epsilon sekitar 4,0. Itu ciri khas dari benzen, artinya siklik yang ter delokalisasi, ya, elektronnya bisa berpindah-pindah. Sehingga kita bisa menyimpulkan ada 2 benzen. Ya, ada satu benzen lepas dan satu benzennya ketambahan satu ikatan pi. Itu tadi yang saya bilang. Jadi satu benzennya ketambahan satu ikatan pi sehingga pergeserannya bisa lebih meningkat. Yang tadinya 222 di satu benzennya, tetapi karena adanya pi, maka pergeserannya menjadi 270-an. Ya. Atau bisa jadi mungkin yang kedua. Ya. Yang kedua merupakan golongan new lignan. Ini benzen terlepasnya. Kalau dari UV tadi kita bisa ketahui ini pergeseran 222. Sedangkan ini benzen. Nah, ini benzen. Tapi terkonjugasi satu ikatan pi ini. Jadi benzen yang terkonjugasi satu ikatan pi. Juga sama, ini juga berada di sekitar 270-an. Jadi kita bisa memprediksi dari pengukuran-pengukuran itu sebelumnya, kita bisa memprediksi setidaknya 2 hal ini. Kerangka dasarnya merupakan benzen turunan lignan dan juga benzen turunan neolignan. Dari sini bisa kita pahami ya. Halo, bisa dipahami? Agak berat memang sih, tapi oke lah. Mudah nih, easy, very easy. Insya Allah aman. Oke, kemudian. Nah, untuk mengkonfirmasi dugaan-dugaan kita butuh yang namanya HMKC. Jadi korelasi antara proton ke karbon, satu ikatan yang menandakan kepemilikan. Contoh, ada ikatan antara H9 dengan karbon 9. Artinya bahwa proton yang ada di sini merupakan kepemilikan dari karbon 9. Ini karbon 9 ini saya menandai saja supaya bisa dibedakan. Ini merupakan karbon kepemilikan karbon 9. Hidrogen yang memiliki kepemilikan dari karbon 9. Begitu juga dengan yang 9 aksen memiliki apa namanya kepemilikan dari karbon 9 aksen. Begitu juga seterusnya bisa kita lihat. Nah, di sini juga ada metoksi nih. Izin sebentar.
Oke, dari sini kita bisa mengetahui ya proton-proton dan juga karbon yang saling keterikatan antara satu dan yang lainnya. Sehingga kita sudah dapat bentuk nih antara fase-fasenya. Oh, ternyata ini metil. Metil yang ini karbonnya di posisi sekian, protonnya di posisi sekian. Metil yang ini posisi karbonnya sekian, protonnya di posisi sekian. Sehingga kita bisa ketahui dari adanya korelasi antara ikatan yang terbentuk. Ya, oke kita lanjut. Nah, setelah itu, untuk mengetahui korelasi dari keduanya, maka kita butuhkanlah analisis Cauchy. Kan tadi kita hanya ketahui nih fragmennya, oh ini CH3 yang ini kepemilikan yang ini. Tapi dia bertetangga dengan siapa, interaksinya dengan siapa, belum kita ketahui. Sehingga kita butuhkan Cauchy supaya dia nyambung interaksinya. Ternyata dia berkorelasi dengan tiga senyawa, tiga unsur ini. 9, 8, dan 7. 7, 8, dan 9 ini saling berurutan. Ya. 7, 8, 9 ini saling berurutan. Kemudian ada juga yang 7 aksen, 8 aksen, dan 9 aksen. Oke, kemudian kita masuk ke HMBC. HMBC juga sama untuk mengetahui korelasi dari masing-masing protonnya. Ya, jadi kalau tadi COSY itu hanya satu jarak, kalau HMBC ini beberapa jarak. Kalau COSY ini karena hubungannya antara proton dan proton sehingga dia bisa mengklarifikasi senyawa apa unsur-unsur yang memiliki proton, tapi yang tidak memiliki proton dia nggak akan bisa mendetek. Sehingga kita butuh bantuan dari HIPC. Oke. Nah, ini ada korelasinya. Sehingga tadi H9 ini ada berkorelasi ke karbon 7, karbon 8, dan karbon 5 aksen. Kemudian sama yang ini ada berkorelasi. Nah, sehingga kita bisa mengetahui nih, benzen tersebut, ya, benzen ini ada berkorelasi dengan beberapa senyawa-senyawa tersebut. Ini yang merah sama yang biru. Bisa kelihatan, bisa kita lihat nih. Metil yang ini karbonnya berkorelasi dengan protonnya ya, proton 9 ini berkorelasi dengan karbon 7, karbon 8, dan karbon 5 sen. Seperti itu juga yang lainnya. Contoh ya, ini yang ini lagi. Kita lihat. Hmm, kita bisa lihat. Ini korelasi-korelasinya. Ada juga korelasi-korelasi yang lainnya. Nah, dari sini baru kita bisa tetapkan, oh ternyata senyawa kita secara keseluruhan itu adalah seperti ini. Ya, ini korelasi antara COSY dan HMBC. Korelasinya. Ya, saya dapatkan senyawa kita merupakan senyawa ini. Bentuknya seperti ini. Cuman, kita hanya bisa mengetahui senyawa kita bentuknya masih posisi planar. Planar artinya masih flat. Belum kelihatan dimensinya. Belum masuk ke dua dimensinya. Sehingga kita membutuhkan tambahan lagi yang namanya noesi. Ya, korelasi dua dimensi. Ternyata ada korelasi antara proton 7 dengan proton 9. Hmm, Proton 7 yang ini dengan proton 9. Proton 9 itu yang ini. Ya. Proton 7 yang ini ada korelasi dengan proton 9. Kita tahu bersama bahwa proton 9 ini korelasinya merupakan alfa, ya. Sehingga proton yang 7 ini juga korelasinya merupakan alfa. Akibatnya benzen yang terikat ke karbon nomor 7 ini korelasinya adalah beta. Ya. Kemudian kita perlu eh, setelah kita ketahui keseluruhannya, kita perlu tabulasi data. Dari hasil tabulasi data, perbandingan dengan senyawa-senyawa yang sebelumnya, ya, dengan senyawa-senyawa yang sudah diketemukan sebelumnya, kita mendapatkan satu perbedaan yang signifikan nih di karbon nomor 4. Ternyata di karbon nomor 4, pergeserannya untuk senyawa yang kita peroleh itu 114,3. Ada protonnya sekitar 6,88, ya, doublet posisinya. Tadi seperti yang saya sampaikan ya, doublet 2,0. Sedangkan senyawa ininya apa senyawa yang kita jadikan literatur, kita jadikan standar, ternyata tidak ada protonnya. Sehingga kita bisa menyimpulkan
senyawa kita ini merupakan senyawa turunan dari senyawa obofativol. Ya, senyawa ini merupakan senyawa turunan dari senyawa obofativol. Yang ini merupakan senyawa obofativol yang ada hidroksilnya, ada OH-nya, ya. Sehingga karbonnya ini merupakan karbon kuartana, ada OH-nya. Karena senyawa kita tidak memiliki OH, sehingga senyawa kita diprediksi merupakan senyawa baru, ya, yang kemudian diberi nama, ya, sesuai dengan penamaan empiris, atau bisa juga diberikan nama sesuai dengan nama trivialnya, ya, yaitu obofativol. Karena senyawa obofativol ini sudah pernah ditemukan sebelumnya, yang ini senyawa obofativol memiliki gugus hidroksil, sedangkan senyawa yang kita temukan adalah tidak memiliki gugus hidroksil, sehingga senyawa kita bisa mengacu ke penamaan senyawa sebelumnya, yaitu dehidroksi obofativol. Artinya apa? Artinya 4-dehidroksi-obofativol. Artinya dia mengalami kehilangan atom hidroksil di karbon nomor 4 dari senyawa obofativol. Sampai sini bisa dipahami? Saya, artinya senyawa kita ini merupakan senyawa yang memiliki pemutusan hidroksil. Ini putus nih, ya, pemutusan hidroksil di karbon nomor 4 dari senyawa obofativol. Sehingga senyawa kita dinamakan dehidrogenasi, ya, obofativol. Dehidroksil. Oh sorry, dehidroksil. Jadi kehilangan satu atom hidroksil, bukan hidrogen. Sorry. Beda ya antara kehilangan hidrogen dengan kehilangan hidroksil. Kalau hidrogen itu hanya hilang hanya saja, kalau hilangan H saja berarti di sini jadi karbonil. Jadi double bond O. Itu dehidroksi. Ya, dehidroksil. Kalau kehilangan OH, dehidroksil. Ya. Kalau dehidrogenasi berarti satu kehilangan atom hidrogen. Kalau dehidroksil berarti kehilangan satu atom OH. Ya. Sampai sini jelas ya. Ini tadi sudah ya. Nah, kemudian inilah senyawa kita secara umum namanya. Dehidroksi lobofativol. Hmm. Dehidroksi lobofativol. Nah, kemudian ini untuk elusidasi senyawa kedua. Saya pikir sama ya, elusidasi senyawa kedua. Sifat fisiknya tadi sudah. Ini untuk MS-nya, diketahui berat molekulnya, kemudian ini UV-nya, didapatkan dua panjang gelombang yang berhimpit ya, 242 dan juga ada 274 ya. Epsilonnya juga hampir mendekati ya, 524 dan 518. Gugus-gugus untuk IR-nya ada hidroksilnya juga, kemudian ada sp2 dan segala macam. Ini juga hampir memiliki kemiripan. sp2 aromatik juga bisa kalian lihat sendiri ya, prinsipnya sama. Perbedaannya adalah ini. Nah, ini. Kalau di senyawa pertama tadi, kalau di senyawa pertama tadi kita nggak mendapatkan CH2 ya. Kalau ini kita dapatkan CH2. Jadi ada eh, metilennya. Dia ke bawah arahnya dari eh, baseline ya, dari batas bawah. Justru malah dia ke bawah. Ini prediksinya dia dapat 11 derajat ketidakjenuhan, dari 11 ketidakjenuhan ini diprediksi empatnya merupakan siklik. Terus kemudian dugaannya dia merupakan senyawa lignan. Ya, ini dua dimensi NMR-nya. Ini merupakan strukturnya, kemudian kita bandingkan dengan senyawa yang telah kita peroleh. Ternyata hasil pembandingannya memiliki kemiripan yang sangat tinggi, nggak ada perbedaan. Sehingga senyawa ini diprediksi merupakan senyawa yang sama dengan senyawa Maselolignan B. Ya,
Masenolignan B. Ya, senyawa ketiga juga sama. Ini merupakan senyawa yang lama. Ini berat molekulnya satu saja. Sebenarnya ini dua sebenarnya. Cuman karena agak berhimpit, jadi nggak begitu terlalu kelihatan. Ya. Kalau seperti ini kan beda ya, kelihatan banget ya. Di sini ada benzen, di sini ada benzennya, di sini juga sama benzen. Cuman kenapa benzen ini nilainya tinggi? Tadi kan kalau yang di senyawa pertama, ini benzennya ini benzen lepas ya. Ya. Kalau ini benzennya, benzen yang terikat ke apa siklik yang terikat oleh dua jembatan karbon, sehingga elektronegativitasnya meningkat. Kalau tadi yang benzen yang biasa, yang pertama itu hanya 222 ya, epsilonnya itu 514 ya, log epsilonnya. Tapi kalau ini karena dia terikat oleh jembatan hidrogen, dua malahan dua jembatan hidrogen, dua jembatan oksigen, sorry, dua jembatan oksigen, sehingga eh, pergeseran kimia untuk UV-nya itu meningkat. Yang tadinya 222 menjadi 247 kalau nggak salah. 240 berapa tadi ya? Ini 242 ya, 242. Ini untuk senyawa ketiga saya pikir sama juga. Eh, Prediksinya juga sama. Ini merupakan 6 derajat ketidakjenuhannya. Dari 6 derajat ketidakjenuhan diprediksinya merupakan ini. Ya, ini merupakan senyawa yang diperoleh dari eh, isolat ketiga, yaitu miristisin. Miristisin ini merupakan senyawa mayor yang ada di dalam biji pala. Ini ketiga senyawanya yang kemudian diujikan terhadap aktivitas sitotoksik karena kebetulan saya bekerja di sitotoksik sehingga saya ujikan terhadap aktivitas sitotoksik. Ternyata senyawa satu ini memiliki aktivitas yang sangat baik ya dibandingkan dengan kontrol. Ya, ini kontrolnya ya. Ini kontrol cisplatinnya ini merupakan kontrol positifnya. Ternyata senyawa kita ini memiliki aktivitas yang lebih bagus. Ya, itu kebetulan saya sendiri yang mengujinya, saya sendiri yang mengerjakannya, jadi memang bagus banget. Jadi, ya. Ya, keaktifan ini tentunya dipengaruhi oleh gugus fungsi yang berbeda ya. Gugus fungsi yang mempengaruhi adalah ini nih. Ini jalur biogenesisnya, ini hasil pengujiannya yang saya bilang tadi, nilai IC50-nya. Ini apa degradasi kematian selnya, proses kematian selnya dari konsentrasi yang rendah ke yang tinggi. Lihat, ini MCF7 ya. Lihat, dengan perbesaran 100 mikromolar. Ini diagram viabilitas selnya, jadi tingkat kehidupan selnya, cisplatin ini tingkat kehidupannya sekian, ya. Dengan konsentrasi cisplatin itu 140-an dia konsentrasinya sekian. Kemudian DMSO dia konsentrasinya sekian, kemudian dengan konsentrasi-konsentrasi yang lain juga sekian. Ini juga konsentrasinya pada saat 76,65% konsentrasinya memang menurun. Artinya apa? Artinya semakin banyaknya ekstrak isolat yang kita berikan terhadap sel, sel itu akan mengalami tingkat kematian yang lebih tinggi. Lihat, kita memberikan dosis 306,60, tingkat kematiannya lebih tinggi, bahkan lebih tinggi dari cisplatin. Begitu juga dengan yang lainnya, ya. Eh, ini VCR-nya. Saya pikir ini nggak perlu lah, eh, karena kita berbicara tadi terkait dengan elusidasi struktur. Tapi kalau ini sebagai pembelajaran, oke. Ini kebetulan saya sendiri yang melakukan Western blot ya terkait ini. Oke, sehingga disimpulkan senyawa kita mendapatkan tiga senyawa murni, diantaranya yaitu satu senyawa baru. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Nah, ini hasil isolasinya kemarin. Ya, ini hasil KLT-nya kemarin. Ini senyawa yang murni.
Nanti saya kirimkan ini ke kalian. Jadi silahkan nanti kalian tinggal pasangkan. Kalau kalian nggak mendapatkan senyawanya, ya, yang nggak ada, kalau nggak dapat senyawanya. Ini ketiga senyawanya, satu, dua, tiga ini. Tapi dibakar nggak muncul nih, satu, dua, tiga ini. Ada tiga nih yang muncul. Tiga senyawa ini. Ini kesimpulannya namanya. Nah, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Ada? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Maaf Pak, tadi saya kayaknya yang kurang memperhatikan deh. Di bagian senyawa satu itu kan Pak ditemukan pH 2 ya Pak? Hah? pH? Sorry Pak, SP2. SP2. Oke, 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 oke. Maaf Oke. Pak, di Oke. Kemudian, ya di banyaknya senyawa SP2. SP2 itu untuk apa? Ikatan rangkap terkonjugasi, ikatan rangkap ikatan pi. Ya. Terus kemudian pertanyaannya, di senyawa duanya itu kan ada SP2-nya juga Pak. mm-mm. Ada metilen. Nah, metilen itu yang seperti apa ya Pak? Oke, kita perhatikan ya. Eh, nih, kita perhatikan. Ini senyawa pertama. Senyawa pertama ini metilen kan? Ini metilen itu metil, ya. Metilen itu metil. Ini karbon nomor 9 metil. Ini senyawa kedua juga sama. Ada metilnya juga. Ya. Bapak Ada mohon maaf kok nggak ada ya layarnya Pak. Oh, sorry, saya sudah close ya. Kelihatan? Kelihatan Bapak. Eh. Nah ini di nomor 9 ini metilen. Sama di nomor 2 juga ada metilennya. Ya. Cuman kenapa pergeserannya bisa berbeda? Seperti tadi yang saya sampaikan. Bahwa pergeseran itu dipengaruhi oleh keseluruhan elektronegativitas yang ada di dalam senyawa tersebut. Sekarang pertanyaannya, senyawa satu dan senyawa dua, mana elektronegativitasnya lebih tinggi? Tadi, elektronegativitas itu dipengaruhi oleh apa saja? Atom-atom halida. Semakin banyak atom halida, elektronegativitasnya semakin banyak. Yang kedua, oleh apa? Banyaknya ikatan pi. Semakin banyak ikatan pi, elektronegativitasnya semakin banyak. Yang ketiga, yang ketiga oleh apa? Oleh cincin ring. Derajat kejenuhan itu dipengaruhi oleh cincin juga. Oleh ikatan siklik ya, oleh siklik. Semakin banyak sikliknya, elektronegativitasnya akan semakin tinggi. Sekarang pertanyaannya, antara senyawa satu dan senyawa dua ini, malah elektronegativitasnya paling lebih tinggi. Berapa banyak oksigen di senyawa satu dan dua? Jelas banyak di dua ya. Di dua ada 5 nih oksigennya. Kalau di satu ada 4 saja. Satu, dua, tiga, empat. Sedangkan sini ada 5. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tuh, dari oksigen saja banyak kan dua. Sekarang, dari ikatan rangkapnya. Ikatan rangkapnya ada berapa? Sama. Sama-sama ada 7 ya. Di sini 7, ini 4, ini juga 3, 7. Ini sama, 4. Kemudian ini juga 3, 7. Oke, keunggulannya satu, elektronegativitasnya lebih tinggi karena golongan halida, oksigen. Kemudian, elektronegativitas, sorry, bukan golongan halida, tapi atom yang memiliki elektronegativitas. Sorry, bukan golongan halida. Halida itu Cl, Br gitu ya.
Ini bukan golongan Haldea. Nggak ada golongan Haldea, nggak ada CR-nya ya, nggak ada BR-nya. Tapi atom yang memiliki elektronegativitas tinggi, seperti oksigen. Ya, itu keuntungannya 5 oksigen. Ikatan pi-nya sama. Sikliknya, mana yang lebih banyak? Di sini sikliknya ada 4 nih, senyawa 2. 1, 2, 3, 4. Sedangkan di sini sikliknya hanya 3. Sehingga dari sini kita bisa ketahui bahwa elektronegativitas senyawa kedua ini lebih tinggi. Sehingga pergeserannya si metil ini lebih tinggi ketimbang metil yang ada di yang ada di senyawa pertama. Sampai sini bisa dipahami? Bisa Bapak, terima kasih. Oke. Berikutnya ada lagi yang mau bertanya? Permisi Pak, izin bertanya. Siap. Bapak di senyawa itu tadi yang pas Bapak jelasin kolasi-kolasi itu kan ada angka-angkanya kan Pak. Nah, itu misalkan ada angka 3, terus ada 3 aksen itu ada perbedaannya Kak? Oh, ada 3 sama 3 aksen. Jadi eh, seperti kita tahu penamaan senyawa, kan ketika kita membahas tentang ini kelihatan ya, senyawa satu nih, kelihatan nggak? Kelihatan Bapak? Oke. Kelihatan, Pak. eh, Ketika kita membahas tentang tata nama senyawa, apalagi tata nama senyawa IUPAC, itu kan ada kerangka utama, ya. Ketika kita sudah memiliki suatu kerangka utama, setelah itu ada tambahan satu substituen, dan substituennya itu merupakan satu senyawa yang memiliki struktur yang berbeda atau struktur yang sama, sehingga kita namakan sehingga kita buat penomorannya menjadi aksen. Kita sudah memiliki contoh. Oh, man dia. Senyawa kita, ini senyawanya, ya. Senyawa kita itu dasarnya hanya ini senyawanya. Ini teroksigenasi awalnya, ya. Nah, kemudian ketambahan substituen. Ini substituen tambahannya. Sehingga substituen tambahannya ini penomorannya kita urutkan, kita nomorkan dengan penambahan aksen. 1 aksen, 2 aksen, 3 aksen, 4 aksen, 5 aksen, 6 aksen, 7, dan seterusnya. Seperti itu bisa dipahami? Bisa, terima kasih Bapak. Oke. Yang lain, ada lagi? Ada? Kalau nggak ada, saya akan sampaikan terkait dengan contoh laporan. Oke. Eh, saya sudah upload tadi PPT-nya dan juga contoh laporannya. Silakan nanti kalian dilihat. Dari situ kalian bisa ambil contoh laporannya. Saya akan tampilkan dulu terkait dengan contoh laporannya. Wah, nah ini mungkin contoh laporannya. Covernya itu saya pikir fluktuasi lah. Bisa kalian menyesuaikan ya dengan yang sudah kalian sepakati. Jenis percobaannya juga saya pikir sama ya. Ini percobaannya percobaan berapa, kalian tinggal sesuaikan. Kemudian judul percobaannya terkait dengan analisis instrumen hasil isolasi ya, hasil isolasi. Tujuan penelitiannya sama, semuanya sama ya. Nah, dasar teori.
Nah, dasar teori ini silahkan nanti kalian masukkan dasar teorinya. Kalian cari terkait dengan dasar teorinya. Dasar teorinya nanti dipisah. Ada UV, ada FTIR, ini IR ya. Ada UV, ada IR, ada MS, dan juga ada NMR. Untuk NMR-nya sendiri, nanti kalian tinggal cari beberapa dasar teorinya. Sesuai dengan item yang saya bagikan. Ada 2D NMR, ada H NMR, karbon NMR, CNMR, kemudian ada juga depth. Nanti per masing-masingnya kalian jabarkan NMR itu apa, kemudian kenapa kok ini, apa yang diketahui dari NMR, karbon NMR juga seperti itu, depth juga seperti itu. Kemudian bagian B-nya yaitu dua dimensi NMR. Nah, dari dua dimensi NMR ini setidaknya ada 4 hal yang perlu kalian jabarkan di dalamnya, dasar teorinya. Ada COSI, ada HMKC, ada HMBC, dan juga ada noisy. Bagian D terkait dengan alat dan bahan. Alatnya yaitu UV, IR, dan juga MS, dan juga NMR. Ini alat instrumennya. Kemudian bahan-bahannya. Oh, nanti dari UV itu juga nanti nggak usah lah, nggak apa-apa. Bahannya nanti kalian bahas di situ. A, bahan yang digunakan untuk analisis UV visible. Pelarutnya menggunakan metanol. Kemudian menggunakan pelarut apa lagi? Silahkan kalian browsing. Kan pada saat tadi kalian membuat ini apa dasar teori, ada di situ nanti akan muncul. Bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk menganalisis, untuk mengukur UV. Nah, nanti bisa dimasukkan di situ, ya. Kemudian bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk menganalisis FTIR. Contohnya ada KBR, kemudian ada plat, silika, dan segala macam. Silakan nanti dimasukkan. Analisis MS, kemudian ada juga analisis NMR. Silakan nanti kalian dimasukkan. Ini hasil pengamatan. Hasil pengamatan ini terkait dengan spektroskopi yang ada. Ini kalian bisa gunting saja, nanti ditempel di logbook kalian, di apa di buku kalian, ya di laporan kalian. Nggak perlu digambar, digunting saja, tinggal ditempel. Ya, begitu juga dengan yang ini, bisa kalian tinggal gunting saja semuanya, tinggal nanti ditempel. Kemudian bagian terakhir yaitu pembahasan ya. Ini, nah. Bagian pembahasan, silahkan kalian elaborasi dari kalimat atau dari pembahasan yang telah saya berikan. Jadi penentuan struktur isolat murni satu. Jadi isolat murni satu diperoleh dalam bentuk kristal putih tak berwarna, larut dalam kloroform dan metanol, rumus molekul. Silahkan kalian elaborasi dengan bahasa kalian. Kalau ini merupakan bahasa saya yang saya buat, ya, silahkan. Memiliki berat molekulnya sekian sekian sekian, bisa dilihat pada gambar. Bagian E kan tadi di bagian E 1,3, jadi di bagian E yang ini ya, di bagian E. Silakan nanti kalian buat. Adapun ini hasil analisis KLT isolat murni dapatkan UV sekian sekian sekian, silakan nanti kalian buat. Ya, boleh seperti ini, tapi harapannya ada elaborasi, ada penambahan, terus kemudian ada juga apa ya, tambahan-tambahan literatur yang lain lah. Nah, ini juga sama dimasukkan seperti yang saya jelaskan tadi di PPT lah ini. Ini hampir ringkasan dari yang saya jelaskan tadi di PowerPoint. Terus kemudian, nah ini hasil kesimpulannya dan segala macam. Senyawa satu, kemudian senyawa dua, dan juga ada senyawa tiga. Ya, di sini ada 3 senyawa semuanya. Semuanya dimasukkan ya, ketiga-tiga senyawanya dimasukkan ya. Kemudian terakhir kesimpulan, yang G-nya kesimpulan, didapatkan 3 senyawa, merupakan senyawa apa saja, ya. Oh, ini senyawa satu ini kurang nih. Nanti dibuatkan dalam kurung nama trivialnya ya, yaitu oboknilon apa D4 dehidroksi oboknilon. Nanti kalian lihat di PPT tadi. Daftar pustaka, ini daftar pustaka yang saya gunakan. Silakan nanti kalian tambahkan ketika kalian menambahkan daftar pustakanya. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Asisten seperti itu ya, asisten nanti tolong disesuaikan dengan kesepakatan kalian buatnya laporannya seperti apa. Kalau dari saya panduannya seperti ini,
Harapannya kalian tulis tangan supaya bisa membaca juga bisa menulis, bisa membahas. Ini saya sudah kirim tadi ke Zoom kalian, silakan tinggal di-download. Permisi Bapak, Ya, gimana? kalau misalkan kami nego untuk diketik aja laporannya bisa nggak Pak? Eh, kalau diketik nanti kalian tinggal copy saja dari yang ada saya sampaikan. Di Enggak Bapak, tulis soalnya tangan saja. kalau Hah? dilihat dari waktu kan ini sudah mau UAS ya Pak. Terus kami laporan lain juga masih banyak Bapak. Yang spektro dan IR dari praktikum yang diampu oleh Pak Ahmad itu kami belum menyelesaikan Pak. Itu juga tulis tangan kan? Iya, dan ada laporan dari mata kuliah lain yang Eh, praktikumnya itu sudah selesai, tapi laporannya berapa? gimana ya? Aduh, saya itu jujur saja saya itu nggak suka laporan ketik. Jadi saya sukanya justru malah laporan itu tulis tangan. Jadi dari Kalau kakak-kakak sebelumnya juga memang tulis tangan. Kalau tugas apa itu boleh mungkin diketik. Tapi kalau laporan, saya mohon maaf. Kalau saya, terkecuali kalau dari dosen lain punya ini, boleh. Kalau dari saya, tulis tangan. Harapannya apa? Harapannya kalian juga bisa membaca, kalian juga bisa sambil menulis. Dan ini saya sudah kasih rambu-rambunya. Saya sudah kasih contohnya. Jadi kalian tinggal menulis sesuai dengan yang ada di situ, tambahkan beberapa kalimat. Nggak susah untuk mencari sumber lain, nggak susah mencari tambahan lain, dan nggak susah untuk kalian memikir terlalu banyak. Saya sudah memberikan banyak kemudahan, saya pikir. Ya, untuk deadline-nya kapan ya Pak? itu tinggal kalian diskusikan dengan asisten nanti, karena nanti akan menilai juga asisten. Nanti kita akan diskusi dengan asisten juga bagaimana penilaiannya juga saya pikir sama seperti yang lain ya untuk pelaporannya. Tapi maaf Pak, sebelumnya kan berhubung laporan kami yang sebelumnya itu dikumpulkan minggu depan ya Pak, seperti misalnya hari Selasa. Nah, Hmm. terus ditambahkan lagi dengan laporan ini, otomatis kami pas UAS nggak bisa fokus dengan UAS dong Pak. Itu konsekuensi ya. Kapan sih UASnya? Tanggal 18. Tanggal 18 Pak. 11. Ya, itu konsekuensi dari pembuatan laporan lah ya. Silakan kalian diskusikan dengan asistennya. Saya pikir kalian bisa sambil nyicil lah buat laporannya ya. Berapa banyak sih laporan yang perlu kalian selesaikan? Kenapa sebelum-sebelumnya nggak 9 buat Pak. laporan? Kapan terakhir praktikum dengan Pak Ahmad? Hari apa? Sabtu kemarin. Sabtu, ini sudah hari Rabu. Masa belum selesai laporannya? Permisi Bapak, Silakan. mohon maaf. Eh, kalau saya, mohon maaf Pak, ini saya Revinka, tapi mic saya tidak bisa. Saya mohon izin untuk nego kalau yang diketik itu dapusnya aja, apa kira-kira boleh ya Pak? Jadi pembahasan semua itu kita tetap tulis, tapi untuk khusus daftar pustaka itu kita print saja. Daftar pustaka. Ya, justru saya kepinginnya itu kalian membahas, kalian itu nulis daftar pustaka. Karena daftar pustaka dan pembahasan itu yang akan nempel nanti di otak kalian. Kalau daftar pustakanya hanya diketik, itu tinggal di copy saja dari slide atau dari materi atau dari Word dari mana. Kalian tinggal copy masukkan ke situ gitu. Jadi kalian nggak akan membaca itu. Tapi kalau kalian menulis, kalian juga membaca, kemudian kalian tulis lagi. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu diketik, terkecuali tadi itu, ya, terkecuali tadi terkait dengan apa gambar spektrum, ya. Atau begini aja, nanti coba saya diskusikan lagi dengan Pak Ahmad lah, ya, seperti apa. Karena Pak Ahmad juga ada laporan IR ya. Benar Pak, dua langsung. Coba nanti saya diskusikan lagi dengan Pak Ahmad lah. Tapi untuk ini kalian kerjakan ya, lebih bagus dikerjakan lebih cepat lebih bagus, ya.
laporannya. Nanti saya diskusikan lagi lah. Bapak izin masuk. Ya, gimana? Kalaupun ternyata nanti tulis tangan, Mm-mm. sih, Pak, saya mau tanya soal gambar-gambar yang ada di pembahasan itu, Pak, digambar atau mau di-print juga? Dipotong aja, ditempel gambarnya. Saya sudah jelaskan tadi kan terkait gambar. Yang Pak Ahmad juga tadi ketulis tangan kan ya? Permisi Bapak, untuk yang Pak Ahmad yang akan dikumpulkan di minggu depan, itu kan ada dua ya Pak, apa spektro UV sama IR. Nah, kalau bisa saya nego itu mungkin yang dari Bapak itu mungkin yang spektro sama IR bisa nggak usah aja nggak Pak? Kalau nggak ada IR sama UV-nya nanti nggak nyambung jadi pembahasannya. Nanti saya diskusikan dulu sama Pak Ahmad ya. Tapi kalau laporan dari saya karena saya hanya satu-satunya laporan, jadi saya harap kalian buat laporannya semaksimal mungkin ya. Karena saya hanya menilai dari situ. Coba izin bertanya, untuk lembar pemusnahannya nanti nama praktikan dan asisten aja nggak Pak? Boleh. Hmm. Atau kita scan ke bapak-bapak yang ACC? Nanti kan nggak apa-apa, nanti tinggal ditandatangannya dikosongin aja. Nanti saya akan tanda tangan. Oke, baik Bapak. Terima kasih Pak.
Oke, silahkan kalian kerjakan semampu kalian. Saya juga akan menilai sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Insya Allah sudah cukup, Bapak. Terima kasih. Oke, kalau tidak ada saya pikir cukup sampai di sini saja. Saya akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sisanya kalian bisa untuk browsing atau nyari tambahan-tambahan yang lain. Dan juga kalian bisa nyicil untuk buat laporannya. Laporannya semuanya saya pikir saya sudah berikan semuanya. Tinggal kalian buat. Tidak perlu lagi kalian pusing-pusing lagi untuk mencari secara keseluruhannya. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Pak.